dilakukan di pekan depan, tapi insya Allah kita ketahui. Untuk itu kita akan langsung saja menyimak penjelasan seluruh rangkaian acara Joyful Ramadan. Terima kasih Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua rekan-rekan media dan para tamu undangan. Hari ini vibrasi lagi baik nih. Semoga semua pada punya banyak dapat rezeki ya. Jadi mudah-mudahan rezeki pertama kita sore ini makan siang bersama. Dan kemudian mudah-mudahan sampai ke rumah dengerin banyak berita-berita baik gitu ya Kamona ya. Salah satu berita baik yang ingin kita sampaikan adalah ada sebuah program yang dibesut oleh Indonesia CR Network, didukung sepenuhnya oleh Friends of Palestine serta Sisterhood to Jannah. Jadi ini adalah acara yang diharapkan akan bisa memberikan bukan hanya inspirasi, tapi juga aksi perubahan yang diinginkan buat kita semua. Jadi ini acara kepingin nyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Itu ya sahabatku. Nanti kita akan discuss dengan sahabat Sisterhood Jannah, ada Kamisya dan Kak Mona. Dan juga kita akan belajar dan mendengarkan juga dari Mr. Ryan Abdullah dari Friends of Palestine dengan Sister Refda. Masya Allah. Apa sih yang bakal kita lakukan? Saya kasih singkat aja nih karena udah ada rilisnya juga sahabat. Setiap tahun sejak tahun 2019 Indonesia CR Network selalu menyelenggarakan Tarhib Ramadan. Jadi Tarhib Ramadan idenya adalah yuk bikin Ramadan kita Ramadan yang luar biasa. Setiap tahun temanya berbeda-beda. Tahun ini luar biasa dengan dukungan Friends of Palestine. Insya Allah disebut dengan Network of Advocacy dan Solidarity. Acaranya menjadi jauh lebih menarik Mr. Ryan, karena kita akan punya program acara di tanggal 8 di pagi hari akan ada Habib Alkam, akan ada Ibu Anissa Teresia, Ciki Fauzi, dan tentu dengan sahabat-sahabat saya yang ada di samping kanan saya ini, Ibu Meisya dan Ibu Mona. Mbak Meisya dan Mbak Mona. Masya Allah ya. Jadi acaranya akan full day di tanggal 8 dan berharap keluarga Indonesia akan datang menikmati, terinspirasi dan melakukan aksi-aksi nyata baiknya di bulan Ramadan. Insya Allah gitu. Nah sebelum saya ngelanjutin, karena ada series of acara, sebelum acara tanggal 8, insya Allah untuk Indonesia CR Network untuk mendukung Friends of Palestine, Masya Allah tadi saya nangis ya. Friends of Palestine works in regard to having our influencer to support, continue support the news buat Palestina. Kita akan ada acara yang akan dijelasin oleh Kak Misha. Oke Kak, tanggal 4. Spesifik akan ada program yang mau kita bikin untuk para influencer. Silakan Kak. Terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 insya Allah kita akan membuat sebuah acara yang sebenarnya secara benang merah itu masih sama dengan event yang akan dibikin pada tanggal 8 dan juga 15-16. Jadi ini sebuah benang merah yang mana tanggal 4 ini lebih spesifik. Kita akan mengundang teman-teman dari public figure atau influencer yang mana insya Allah mungkin kita akan bikin di sini mungkin ya Tata insya Allah ya. Dan kemudian apa sih yang membedakan tanggal 4 dengan tanggal 8 ini? Jadi yang tadi Mbak Ria sampaikan bahwa memang kita bedakan sengaja, kita bedain audiensnya antara tanggal 8 dan tanggal 4 ini karena kita butuh corong. Seperti kita tahu ya, namanya influencer, yang namanya public figure, mereka punya power untuk bisa menyebarkan spread the news.
apa sih yang akan disampaikan nanti oleh Ustazah Dunia, bahwa mempersiapkan Ramadan itu kita membutuhkan yang namanya persiapan secara mental, dimana kalau bisa bukan cuma kuat nahan lapar atau nahan haus saja, tapi kita juga harus mempersiapkan mental kita yang bersih. Jadi gimana sih cara memaafkan, bagaimana sih cara menghadapi persoalan hidup dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini ada Friends of Palestine? Karena kita ingin terus menggemakan dan kita ingin terus menggaungkan, kita ingin terus mengedukasi orang-orang di luar sana bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat sekali untuk kita bisa mengingatkan semua saudara-saudara kita di Indonesia khususnya untuk tetap memberikan perhatian lebih kepada saudara kita di Palestina. Walaupun memang seperti kita dengar udah ada gencatan senjata gitu ya, tapi jangan pernah lupa bahwa kita tetap tidak boleh lengah gitu loh. Dan public figure, teman-teman artis, influencer ini mereka tergabung semuanya nanti tanggal 4 insya Allah akan membantu untuk memberikan awareness kepada teman-teman semua supaya walaupun Ramadan jangan lupakan saudara kita di sana gitu ya, seperti itu. Dan aku yakin banget semua nanti artis yang hadir, influencer yang hadir di sana semua punya concern yang sama, mereka punya semangat yang sama, punya spirit yang sama bahwa perhatian kita tidak boleh lengah dan tidak boleh lepas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi terima kasih untuk Friends of Palestine, Bapak Ryan, thank you. And we have a sister from Palestine, Sister Reuda Silver, yang hadir juga hari ini. Jadi kegiatan apapun yang nanti akan diadakan pada tanggal 4, kemudian tanggal 8 dan juga 15-16 tidak terlepas dari spirit kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan secara langsung dan secara tidak langsung event ini bisa memberikan kontribusi yang besar sekali untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan kita akan mengajak semua teman-teman influencer untuk terus menggaungkan semangat dan dukungan untuk Palestina. Boleh tepuk tangannya untuk Friends of Palestine. Dan selanjutnya mungkin nanti Mona akan menjelaskan mengenai event untuk tanggal 8 ya Mbak Ria ya. Sebentar nih, biar kayak bersambut supaya kita sama-sama punya impact. Kita dengerin dari Pak Ryan Abdullah, kenapa influencer or high profile menjadi fokus daripada network yang mau dibangun dari Friends of Palestine, dan apa nih ekspektasinya support kita kali ini? Silakan Bapak. I would like and I was opening for us the opportunity to be with them in this great event, in this great program, which is the program that they are bringing the international celebrities and even the local celebrities to help in advocate and share the tawsiyah during the blessed month Ramadan. Terima kasih banyak Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banyak nih untuk teman-teman media sudah mau hadir bergabung dengan kita menjadi corong untuk acara luar biasa ini, karena aku juga udah seneng banget karena sejak 2 tahun yang lalu ya Ustazah Dunia kesini, aku tuh tertarik banget karena beliau sangat unik gitu ya, seorang ustazah tapi beliau juga seorang psikolog ya Mbak Lia ya, seorang psikolog. Nah waktu 2 tahun yang lalu itu aku ikut membantu ISN juga dengan mengundang teman-teman artis, karena waktu itu tuh sebenarnya diinisiasi oleh Kartika Putri. Nah Kartika Putri ngajakin aku, terus aku bilang wah beliau psikolog juga, menarik nih karena aku sudah lebih dari sekitar 15 tahun ya menggulati dunia parenting lah, ke orang tuaan gitu ya. Cuma melihat Ustazah Dunia Suaib yang seorang ustazah tapi juga mendalami ilmu psikologi gitu ya, membahas mental health. Kemudian aku waktu itu juga membawa Davina ya, Mima putriku yang juga bipolar gitu ya, ke
kajiannya Ustazah Dunia Shuaib 2 tahun yang lalu. Kemudian Mima bertanya, katanya waktu itu dia bertanya, kalau misalnya aku bicara mengenai mental health aku yang kayak gini, selalu dibilangnya katanya aku kurang iman gitu. Apakah itu benar? Nah, jawaban Ustazah Dunia Shuaib itu luar biasa banget. Dari situ Mima juga viral dan Mima sangat tertarik gitu dengan kajiannya Ustazah Dunia Shuaib, sehingga tahun depannya, tahun lalu aku nggak bisa hadir karena ada pekerjaan, tapi Mima tetap hadir ya waktu itu ya Mbak Ria ya, untuk di kajiannya Ustazah Dunia Shuaib. Dan tahun ini aku bilang sama Mbak Ria, apa deh yang bisa aku bantu, silahkan dieksplorasi diriku sendiri ini apa dari segi kreatifnya, corongnya, karena sayang banget nih ilmu beliau yang luar biasa. Karena beliau bilang nih, kita nih ngomongin mental health baru beberapa tahun ini ya, ternyata di Islam tuh dari sebelum Masehi udah ngomongin mental health. Wow, aku baru tahu terus terang ya, yang orang Islam nih baru tahu kalau ternyata Islam sudah bicara mengenai mental health, psikologi itu udah dari sebelum Masehi. Makanya aku dan Mima, anakku yang juga sekarang sekolahnya ambil psikologi, tertarik banget nih untuk selalu mendengar ilmu dari Ustazah Dunia Shuaib. Dan kayaknya saya kalau berlalu begitu aja. Misalnya Mbak Ria bikin seminar yang datang 500 orang atau 1000 orang, jangan sampai stop di angka itu. Kalau bisa lebih banyak orang yang tahu, sehingga ilmu ini tuh nggak stop di situ aja. Apalagi tema tahun ini adalah unbreakable. Rasanya relate sekali ya dari tiap-tiap kita gitu ya. Apalagi Friends of Palestine ikutan bergabung di tahun ini dengan tema yang kayaknya ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Unbreakable ini jadi tema yang lebih kuat, lebih hebat gitu ya, lebih relate. Ada Friends of Palestine, kemudian juga mudah-mudahan banyak anak muda seperti Mima yang bergabung. Kemudian ibu-ibu kayak saya juga kayaknya nggak lepas ya dari tema Unbreakable setiap tahunnya. Apalagi tahun lalu juga menjadi tahun yang mungkin nggak mudah bagi tiap-tiap kita ya, walaupun mungkin dengan permasalahan yang berbeda-beda. Tapi rasanya tema ini dengan menyambut Ramadan gitu ya, mudah-mudahan jadi tema yang bisa menguatkan jiwa kita. Mengingat belakangan memang banyak diangkat ya tema mengenai mental health ini, adalah tema yang sekarang mungkin salah satu yang paling dibutuhkan dari setiap kita gitu ya. Jadi menyambut Ramadan, sepertinya kita semua harus jadi corong nih supaya Unbreakable ini lebih banyak didengar oleh banyak orang, menjadi tema yang mungkin bisa mengawali Ramadan kita gitu ya. Jadi ya begitulah ya kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyebarkan kabar ini sehingga lebih banyak orang yang tahu mengenai kegiatan kita Unbreakable di tanggal 8 Februari ya Mbak Ria ya. Tanggal 8 Februari. Tapi Masya Allah Ustazah Dunia itu memang Masya Allah banget ya. Sangat dengan teman-teman dari ISYAR Network juga bekerja samanya sangat luar biasa. Sehingga nggak berhenti di tanggal 8 aja ya Mbak Ria ya. Kita tanggal 15 dan tanggal 16 Februari kita bikin rihlah gitu istilahnya ya. Jadi 2 hari 1 malam menginap di area Bogor. Kita bikin suatu kegiatan yang lebih dalam daripada yang tanggal 8 gitu ya. Pesertanya juga mungkin tidak begitu sebanyak yang tanggal 8 ya, dibatasi sekitar hanya 50 orang aja. Jadi kalau teman-teman mungkin yang dengar mau ikutan kayaknya mesti cepet-cepetan nih, karena memang ini komunitasnya cuma kecil aja gitu. Kita mencoba membuat ini healingnya healing beneran, jadi bukan cuma healing jalan-jalan ya Maria ya. Healingnya beneran dari dalam hati gitu ya. Macam-macam acaranya, macam-macam ada apa aja ya Maria ya acaranya ya. Nah mungkin bisa sekalian bersambut ya Maria. Kira-kira acaranya apa lagi tuh? Itu spesial banget sih menurut aku. Karena tahun lalu sebenarnya kita mau bikin di Bali tadinya ya Maria ya. Tapi baru terjadi tahun ini. Nah ini luar biasa banget nih. Buat sahabat yang dramanya nggak kelar-kelar. Kayak aku dong. Yang sulit memaafkan, datanglah ke acara ini. Jadi acara ini nanti 2 hari ini, pertama kita akan mengenal diri kita. Siapa sih kita ini sebenarnya? Apa suka, apa yang nggak suka, triggernya apa aja. Kalau kayak saya kan punya chronicle illness ya, apa-apa bisa jadi trigger gitu. Kalau Bapak mungkin kalau lapar ya. Nah, tapi at least kita harus tahu semua, karena nanti baru kita
kita akan dikasih dari aspek baik itu psikologi maupun ada yang menarik nih Kak. Nanti insya Allah kita menggunakan metode brain check. Oh, brain check. Yeah. Kaya banget nih berarti ya. Jadi kita mau lihat cara proses bekerjanya brain kita. Nanti di attach sama psikologi itu nomor 1. Baru nanti ilmu-ilmu yang ada di Islam terkait dengan itu. Dan bukan cuma itu, praktis juga Iya sekalian. dong. Kalau kita udah teori, udah tahu ilmunya, Iya, benar. berani gak lo maafin dan minta maaf? Nanti ada waktu. Tampak sederhana, tapi sulit untuk dilakukan selalu ya. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah seri ya. Jadi dari kita belajar dulu gimana kita punya inner strength dan fostering resilience. Tapi kalau udah, kita bisa nggak memaafkan diri dan memaafkan